Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Walaupun dalam saat kondisi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rangkaian salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kami menyampaikan bahan presentasi kami kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Joy Prajogi, NIM 200860446, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Irfandi Siregar, NIM atau nomor induk mahasiswa 200860444, Prodi Penjaskes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Wahyuni, NIM 200863886, Prodi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan. Alamat Aikmal, Kecamatan Ciabu, Kabupaten Mandengatal, Provinsi Sumatera Utara. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh saudara kami. Motorik adalah terjemahan dari kata motor yang menurut Gelahui adalah suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya gerak. Dengan kata lain, gerak movement kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses motorik. Karena motorik atau motor menyebabkan suatu gerak atau movement, maka setiap penggunaan kata kerja motorik selalu dikaitkan dengan gerak di dalam kehidupan sehari-hari. Sering tidak dibedakan antara motorik dengan gerak. Namun yang harus diperhatikan di sini, gerak yang dimaksud bukan hanya sekedar gerakan yang kita pakai sehari-hari, namun yang dimaksud di sini itu gerakan yang melibatkan fungsi motorik seperti otot, saraf, dan rangka. Teori motor program sangat berguna untuk memahami pengaturan fungsional dari jenis aksi tertentu. Akan tetapi, teori motor program sederhana tidak mencukupi beberapa aspek penting dari perilaku gerak. Keterbatasan yang paling utama adalah kegagalan teori ini menjelaskan tentang bagaimana orang dapat menghasilkan gerakan baru dan menciptakan pola gerakan yang lebih fleksibel. Dalam berbagai kegiatan, terutama yang cepat dan dihasilkan dalam lingkungan yang stabil dan dapat diduga, misalnya lari gawang dan lompat indah, banyak orang akan menduga bahwa pelakunya telah memprogram gerakan tersebut sebelumnya dan kemudian memicunya yang memungkinkan untuk bekerja tanpa banyak modifikasi atau kesadaran dari setiap elemennya. Diduga juga bahwa pelaku tidak nampak mempunyai kontrol sadar terhadap gerakan tersebut setelah gerakan itu dimulai. Gerakan tersebut nampaknya hanya bekerja sendiri. Benarkah demikian? Dan bagaimanakah hal itu bisa diterangkan? Jawaban terhadap pertanyaan sejauh ini bisa diharapkan dari teori motor program yang mendasarkan diri pada sejenis mekanisme pengontrolan yang dalam beberapa hal merupakan kebalikan. Dalam beberapa hal banyak perilaku gerak, terutama yang cepat dan kuat, seperti menendang dan melempar, nampaknya dikontrol secara open loop dan tanpa kontrol yang sadar. Perilaku demikian tidak mempunyai banyak waktu untuk memproses informasi tentang kesalahan-kesalahan gerakan, maka harus merencanakan gerakan yang tepat terlebih dahulu. Ini tentunya berbeda dengan gerakan pengontrolan loop tertutup, di mana gerakan berlangsung dengan lambat dan benar-benar harus didasarkan proses feedback dari 30 macam sumber. Latihan-latihan yang mengarah pada pembelajaran aksi-aksi terampil dianggap sebagai pembangunan program motorik yang baru, lebih stabil, lebih akurat, atau yang beroperasi lebih lama. Pertama-tama, program itu mungkin hanya mampu untuk mengontrol satu aksi yang berlangsung pendek. Dengan latihan, program itu kemudian menjadi lebih rumit, yang mampu mengontrol aksi-aksi yang berlangsung lama, barangkali
bahkan mengatur kegiatan-kegiatan berbagai refleks yang menunjukkan tujuan gerak keseluruhan. Program-program ini kemudian disimpan dalam memori jangka panjang dan harus diungkap kembali serta disiapkan untuk pemulaan dalam tahap pemrograman respon. Keuntungan umum untuk pelaku yang menggunakan program motorik adalah bahwa berbagai proses yang sadar dan memerlukan perhatian dapat dikurangi. Memproduksi gerakan jika latihan berlanjut, program-program tersebut berkembang untuk melakukan kontrol yang lebih lama terhadap keterampilan yang lebih rumit, dan tahapan pemrograman respon akan semakin dikurangi keterlibatannya. Ini akan membebaskan proses-proses perhatian yang banyak untuk menampilkan kegiatan-kegiatan tingkai lainnya seperti menilai bentuk atau gaya dalam senam, atau menari, atau mengikuti keberadaan elemen strategis dari permainan tenis. Dalam pelaksanaan gerakan yang cepat, pengendalian open loop memungkinkan sistem gerak mengatur keseluruhan suatu aksi terlebih dahulu. Proses pemrograman tersebut harus memasukkan kekhususan sebagai berikut. A. Otot-otot tertentu yang dilibatkan untuk menghasilkan suatu aksi. B. Urutan dari bagian-bagian otot yang harus diaktifkan. C. Daya relatif dari beberapa otot yang berkontraksi. D. Waktu dan urutan relatif dari kontraksi-kontraksi yang terjadi. E. Durasi dari kontraksi otot yang bersangkutan. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Perkembangan motor beriring dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Contoh, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan ke tangan yang lain, mencoret-coret, menyusun balok, dan lain-lain. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Teori motor program sangat berguna untuk memahami pengaturan fungsional dari jenis aksi tertentu. Akan tetapi, teori motor program sederhana tidak mencakup beberapa aspek penting dari perilaku gerak. Keterbatasan yang paling utama adalah kegagalan teori ini menjelaskan tentang bagaimana dapat menghasilkan gerakan baru dan menciptakan pola gerakan yang lebih fleksibel. Penampilan dapat memodifikasi pola gerak yang sudah dipelajari untuk mengatasi tuntutan lingkungan yang berubah. Semakin banyak seseorang berlatih menggunakan parameter gerak untuk penampilannya, semakin baik pula kemampuan mereka untuk gerakan yang efektif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.